Kan udah dianterin sampai grand final, udah selesai. Kok Kak Reza nggak ada katanya gitu. Ya mungkin udah sampai sana kontraknya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini episode Reza Talk kembali hadir buat kalian semua pencinta Reza dan semua yang mengikuti Reza Talk dari mulai awal sampai episode kali ini ya. Hari ini cuacanya mendung-mendung, hujan, duduknya luar biasa, kenceng banget. Eja tuh mengundang seorang wanita cantik ya kan dari Nusa Tenggara Barat. Tuh, dengerin suaranya, dia ngomong baratnya aja enak ya kan, Nusa Tenggara Barat. Dia adalah salah satu juara LIDA 2021 tahun ini. Siapa dia? Kayaknya juga lupa namanya. Ayo kita panggil. Sini. Halo. Sulis sudah hadir buat kalian semua. Kita akan korek-korek semua informasi penting yang kalian semua, apa nama fansnya Sulis? Sulisius belum tahu, kita akan kupas tuntas, kita akan tanya-tanya detail hari ini ya. Let's go. Oke, Sulis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Kak Eja gimana? Terlihat sehat, nggak tahu. Terlihat sehat ya? Sehat-sehat aja. Kalau Sulis terlihat sehat sekali ya, ceria, sehat, Alhamdulillah. Terus ya bahagia. Amin. Bahagia nggak setelah akhirnya mendapat gelar juara 2 LIDA? Bahagia dong, Bahagia, pastinya, ya? iya. Harus bahagia. Iya. Sulis tuh udah keluar single belum sih? Belum Ya? Doain ya. Doain. Doain ya semuanya. Apa tadi namanya? Sulisius. Kalian semua harus doain Sulis supaya bisa cepat memproduksi single. Amin, Itu semua amin. buat eksistensi dia dan buat buah karya yang dipersembahkan buat kalian semua. So, Sulis Kak Eja mau nanya-nanya dong hari ini, boleh ya? Boleh dong. Boleh banget. Boleh banget. Jadi juara 2 Liga Dangdut Indonesia dengan karakteristik berhijab. Iya. Iya, berhijab. Jadi beban sendiri nggak ngelihat teman-teman yang lain bisa pakai baju macem-macem ya, orang kan ngomong kalau orang pakai hijab katanya terbatas, looknya itu aja, looknya begitu aja. Nah kalau Sulis merasa terbebani nggak dengan look Sulis yang memang sudah memutuskan untuk memakai hijab dari awal ya kan? Kemudian ya mungkin orang ngomong gue nggak mau ngundang penyanyi yang berhijab dan lain-lain, apa itu suara-suara seperti itu sudah sampai ke Sulis atau justru memang tidak ada sama sekali, or support aja yang ada? Ada sih, cuman Sulis nggak jadiin beban sama sekali karena seperti yang kita ketahui, lihat di TV, artis-artis yang bukan dangdut juga banyak. Apalagi yang dangdut sekarang tuh banyak banget yang pakai hijab. Apalagi idolanya Sulis, Kak Lesti. Nah itu dari Kak Lesti pakai hijab, Sulis makin yakin buat ikut apapun yang yang bisa mengasah bakat gitu. Apalagi Sulis tahu gitu, insya Allah bisa nyanyi gitu. Jadi itu yang buat Sulis terinspirasi gitu, bahwa hijab tidak menghalangi seseorang untuk berkreasi di dunia entertain sekalipun. Dan buktinya dia bisa jadi juara 2. Itu kan artinya minat dari masyarakat itu mereka tidak memandang physically ya, tidak memandang penampilan atau physically, berarti kualitas is number one gitu loh. Jadi kayaknya bisa ngeliat itu, bersyukur sih kalau Sulis punya punya pemikiran dan keyakinan seperti itu. Kak Eja acungin jempol. Iya, karena kan Aja di tahun 2021 LIDA 2021 kebanyakan dari 70 peserta yang cewek itu banyakan yang hijab. Betul. Yang 10 besar apalagi. Betul. Kak Eja sangat melihat efek dari Lesti saat dia bermetamorfosis dari tidak berhijab menuju berhijab ya. Jadi banyak sekali sekarang mungkin rata-rata penyanyi dangdut yang tadinya tidak pede saat dia harus pakai hijab, dengan berubahnya Lesti, dengan penampilan Lesti sekarang, mereka itu justru menjadi sebuah acuan inspirasi. Buat inspirasi banget. Jadi mereka semua akhirnya memutuskan gue idola gue aja begini,
gue juga begitu dong. Gitu. Oke, terus sekarang dari sisi perubahan yang terjadi di kehidupan Sulis, before and after, apa yang signifikan? Yang ini sih banyak yang kenal ya. Banyak yang kenal. Iya, jadi apa-apa apalagi di sosial media jadi lebih berhati-hati gitu. Kalau dulu asal post aja gitu. Maksudnya berhati-hati? Berhati-hati dalam berucap itu. Of course. Terus bergaya pakaian sedikit salah sedikit aja itu di komennya minta ampun. Nah, itu sih. Dan ini juga sih lebih ke itu tadi gaya berpakaian lebih diperhatikan. Perilaku kita perilaku kita karena ya udah otomatis akan jadi sorotan orang di luar sana kan. Nah, terus kalau dari keluarga sendiri apakah sudah merasakan perbedaan yang signifikan semenjak Sulis bergelar juara 2 LIDA? Alhamdulillah kemarin kan sempat pulang kan. Sempat pulang seminggu ke Lombok gitu. Dan semua keluarga cerita gitu. Alhamdulillah sejak kamu ikut LIDA kan Bapak jadi jadi tukang ojek. Ya. Jadi sejak ikut LIDA alhamdulillah yang ngojek ke Bapak itu banyak. Gitu. Jadi aku nggak maunya diantar sama Bapak artis aja gitu. Jadi dia tuh makin lambat pulang karena katanya sih orang-orang di pasar itu maunya diantar sama dia aja gitu. Dan ibu juga dulunya nggak terlalu dilirik ya sama keluarga-keluarga yang lain karena di keluarganya Sulis itu keluarga kecilnya Sulis yang yang kurang kurang dianggap. Iya, dianggap karena memang kurang kita bilang bukan I know, kayak ekonominya ekonominya dipandang sebelah mata dipandang sebelah mata. Jadi sekarang mereka kayak yang ini keluarga aku. Pasti gitu kan? Iya. Itu rumusan lama, udah basi itu udah basi banget. Iya. Terus dari Sulisnya sendiri menanggapi hal itu seperti apa? Ketika kita dulu tidak dianggap sama orang lain, apalagi keluarga sendiri ya kan? Of course, tante, om, sepupu ya kan? Sulis menanggapi hal itu gimana gitu? Apakah Sulis yang memang benar-benar tidak mau istilahnya ya udah lu emang paman gue cuman gue nggak akan ngejilat deh gitu atau gimana dong? Gak gitu juga ya, diterimalah semuanya alhamdulillah. Sejak Sulis ini jadinya banyak lah jadinya Sulis tahu keluarga Sulis yang mana aja gitu. Jadi pemersatu justru itu alhamdulillahnya. Itu poin pentingnya. Alhamdulillahnya akhirnya jadi pemersatu keluarga yang jauh-jauh yang nggak tahu jadi tahu. Oke. Sulis, kan Sulis waktu itu, jadi pemirsa, Sulis ini dulu tahun berapa ya itu ya? 2000, TV 9 ya, itu? 2018. 2018, Eja pernah berangkat untuk jadi juri lokal di salah satu TV lokal di Lombok waktu itu. Dan Sulis waktu itu adalah juara 3 ya kan? Sulis itu juara 3 waktu itu. Juara satunya Eva ya. Eva itu kontestan LIDA tahun 2022. 2020. 2022. Belum. Sulis gimana? 2020. Jadi Sulis dan Eva itu benar-benar akhirnya mereka bisa melaju dari panggung lokal menuju panggung nasional yang disaksikan ribuan pasang mata dan langsung di TV loh ini ya. Bahkan Sulis sangat beruntung banget bisa ada di posisi nomor 2. Kalau Eva waktu itu gagal di 10 atau 15 besar ya? 10 besar ya. 10. Terus apa yang akhirnya membuat Sulis gini loh, setelah dari ajang kecil itu memutuskan untuk ikut LIDA? Sebenarnya motivasi awalnya apa sih? Ya, motivasi awalnya ya keluarga. Dari dulu kan memang Sulis itu dari desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, kabupaten, provinsi dan nyanyi nih ceritanya. Lomba. Lomba gitu. Terus ikutlah di TV lokal itu dan di sanalah gambaran dunia entertain yang kecil yang Sulis lihat di sana gitu. Dan
karena keadaan ekonomi keluarga juga, karena bapak udah pada saat itu kan bapak dulunya merantau. Oke. Nah, cuman berhenti karena bapak ada penyakit gitu, jadinya akhirnya kerja di Lombok untuk jadi tukang ojek. Nah, di sana Sulis sudah mulai nafkah ke keluarga itu udah mulai berkurang gitu. Maksudnya uang jajan Sulis kan, Sulis juga kuliah kan di swasta dan lumayan biayanya itu lumayan gitu. Dan ada adik Sulis juga yang terakhir dan masih sangat panjang perjalanannya, masih SD sekarang gitu. Nah, dari sana Sulis ngerasa kalau gini-gini terus gimana ya untuk memenuhi kebutuhan yang di rumah gitu loh. Dari sana sih Sulis, karena selain kuliah Sulis juga jadi nerima job-job di minggu gitu kan, biasanya orang wedding keseringan di weekend kan ya. Nah, tapi itu kurang gitu, kurang banget untuk membiayai kami semua gitu loh. Jadi Sulis pengen ikut, siapa tahu gitu kan, siapa tahu bisa merubah keluarga ini. Siapa tahu memang beneran jadi juara. Iya, siapa tahu gitu kan. Nah, akhirnya memutuskanlah di tahun 2021 ikut Rida. Nah, itu sih motivasi terbesarnya adalah karena keadaan keluarga. Keadaan keluarga. Ya. Lalu memandang dunia entertain sendiri seperti apa sekarang? Dulu kan taunya ya udahlah ya begitu ya sama sebenarnya sama kayak Kak Eji dulu kan loncatnya dari satu panggung lomba ke sana sini. Cuman begitu kita masuk ke real world-nya dunia entertain seperti ini, Sulis ada kayak buset begini ya, harus begini ya, saingannya begini ya. Iya. Tekanannya ada. Terus juga coba dijabarin deh, tekanan apa nih? Pressure dari siapa? Kalau mungkin kalau di dalam tuntutan gitu, harus inilah, jaga ini gitu. Apalagi jaga badan, jaga ini gitulah. Dan yang paling Sulis ini sih kualitas ibadah ya, kualitas ibadah gitu. Karena di panggung itu kan harus on time banget gitu. Jadi ya Sulis akui ibadahnya Sulis tuh kadang bolong. Gitu. Itu yang Sulis ngerasa, ya Allah, gini ya dunia entertain gitu. Jadi ibadahnya kurang gitu. Terus karena Sulis kuliah juga, jadi harus bagi waktu gitu, bagi fokusnya ke sini gitu. Terus juga. Tapi merasa kesulitan nggak untuk adaptasinya? Awal-awal sih sempat kesulitan, bingung banget gimana ini gitu loh, karena Sulis tipenya tuh kalau satu harus fokus satu gitu. Kalau ngerjain satu harus fokus, baru bisa baru bisa maksimal. Iya. Dan kemarin kan Sulis di kompetisi itu sembari kuliah, dan alhamdulillah Sulis sudah ceritain ke beberapa dosen, Pak, saya kayaknya nggak sanggup gitu kuliah sambil ini gitu loh, karena saya tipenya harus fokus gitu. Tapi alhamdulillah kampus, kamu nggak usah pikirin itu katanya. Kamu lakuin aja, kalau kamu sempat kuliah ya kuliah. Karena kan sekarang kita tahu ada COVID ya pada saat itu. Jadi kuliahnya online. Sekarang tapi tetap online ya? Tapi kalau sekarang teman-teman udah offline semua gitu. Di Lombok kan berarti. Iya, dan Sulis ngerasa kurang maksimal lagi karena teman-teman udah dapat ilmunya secara langsung. Kalau Sulis cuma kalau ada sekolah online baru Sulis ikut gitu. Jadi merasa kurang maksimal sih. Berarti nyesel dong masuk dunia entertain? Enggak nyesel sama sekali karena Sulis sudah pilihan. Kita kan harus milih nih, mana nih yang mau jadi priority-nya, mau karir dulu, or kalau bisa jalan bareng-bareng, alhamdulillah. Tapi kalau memang tipenya Sulis yang seperti itu, akhirnya Sulis menjatuhkan ke yang mana dulu nih?
mau menyelesaikan pendidikan dulu. Sorry, udah berapa semester berapa? Udah semester 7, udah di ujung banget. Nah, berarti sayang banget makanya kan ini kan dilema nih. Dilema banget. Bisa nggak gue ngejar nyelesain dulu yang semesteran kuliahnya ini, baru terus balik lagi fokus ke karir, or jalan dua-duanya, atau memang ya udah ke karir aja dulu, ditinggal aja. Sulis sekarang tuh udah dua-duanya, belajar untuk bisa membagi waktu. Multitasking Iya. ya. Iya, tapi sempat ya Allah stres banget. Oke. Pokoknya gitu. Ya kan, emang dari awal nggak dipikirin dulu gitu? Dulu sih Sulis tuh niatnya aku selesaiin kuliah dulu lah baru ikut ini gitu. Okay. Makanya dari DA, ntar deh ini dulu pendidikan gitu, harus diselesaikan pendidikan dulu, tapi karena tuntutan apa ya di keluarga. Baiklah. Nah itu yang pertama. Dan Sulis juga dari dulu tuh emang pengen gitu, gimana sih rasanya nginjekin kaki di panggung itu gitu. Dan Sulis nggak pernah berharap, gimana ya, nggak pernah nyangka gitu bisa di 3 besar, alhamdulillah. Ya itu udah rahasianya Allah, kita nggak tahu, ya kan? Iya. Selama ini Sulis ditempa di luaran sana dari panggung kecil, terus tiba-tiba harus matang dan mau tidak mau secara mental, physically semuanya harus ready untuk menerima hadiah istilahnya ini kan. Ini kan kayak hadiah dari Allah, kesabaran, mungkin kesabaran Sulis selama ini atau doa orang tua. Iya, benar. Ya kan? Tiba-tiba dikasih seperti ini ya, kalau menurut Kak Eja better lakuin aja dua-duanya, pasti bisa kok. Kalau kitanya memang niat, yang satu adalah tujuan kita dan yang satu adalah passion kita, itu bisa dijalani dengan dengan enak kok, dengan barengan gitu bisa. Iya, karena Sulis nyanyi ini kan hobi gitu. Betul. Nah, kalau hobi ya udah. Emang sih fokusnya Sulis emang kuliah dulu ini saat ini, karena emang semester akhir banget, lagi nyusun. Nah, tapi estimasi lulus kapan sih? 2022. Bulan? Bulan Agustus lah kayaknya. Oke. Lumayan lah. Jadi kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Iyalah, harus dua-duanya. Iya. Karena banyak kok sebenarnya anak-anak DA atau yang lain-lainnya, contohnya Aulia ya, seperti Eja pernah bahas, Aulia itu adalah salah satu peserta, bukan peserta lagi, dia artis, dia udah sekarang artis. Iya, artis. Mantan peserta ya kan, yang di depan matanya Eja sendiri kalau pergi kemana-mana, mau GR mau apa, yang ditenteng itu laptop kuliahnya, buku kuliahnya. Jadi dia nggak nenteng handphone, nggak nenteng yang macem-macem, nggak perintil-perintilan tas branded or itu enggak, yang ditenteng adalah laptop. Dan itu adalah bukti bahwa dia mau mencoba untuk menjalani kedua belah hal yang sangat dia cintai nih, karirnya dia cintai dan pendidikannya dia sangat anggap itu penting. Jadi dua-duanya akan, dan insya Allah Sulis juga bisa seperti itu ya. Oke, Sulis berdiri di antara para bintang sekarang kan? Ya kan, bisa dibilang sekarang Sulis orang sudah tidak bisa underestimate seorang Sulis, karena kamu sudah berada di jajaran para bintang-bintang muda istilahnya. Pernah ngerasa minder atau insecure atau kok gue gini, kok gue pernah gitu nggak? Sering sih ya, sering. Why? Karena ya itu berdiri di orang yang emang kita lihat di TV dulu wow banget. Bukannya pengen, tapi ya adalah apa ya, dalam diri itu insecure gitu. Mampu nggak ya sama orang ini gitu loh. Nah gitu, jadi tapi disyukuri. Apa yang membuat insecure? Cantik, suara bagus, ya kan, juara, apalagi talenta, udah diakuin dong se-Indonesia. Apa yang membuat insecure? Ya kemampuan sih ya, kemampuan dengan membandingkan diri dengan yang lain. Ya itu tepatnya, membandingkan. Aku bisa nggak ya sepadan gitu loh. Oke. Gitu sih. Apalagi kemarin pas diduetkan kan, dikolaborasikan sama bintang-bintang yang udah jebolan DA, Kak Aul gitu-gitu. Jadi bisa nggak ya gitu. Bisa
gimana gitu. Oh, duh, speechless aja jadinya. Ini kan lucu ya, sekarang dia udah bergelar juara dan dia bersanding. Jadi istilahnya itu bukan lagi mungkin kayak Lesti atau lain-lain, itu bukan lagi hanya sosok idola, tapi udah temen lah, teman seperjuangan, teman satu manajemen dan lain-lain kan, jatuhnya kan udah seperti itu. Tapi masih ada rasa insecure yang begitu tinggi. Itu buat Kak Eja itu harus. Oh, kalau yang sekarang sih udah nggak terlalu, sekarang udah enggak, sering ya? Karena udah sering ini kan manggung bareng sama mereka. Dulu Jadi yang waktu masih di dalam kompetisi apalagi ya Allah, wajar lah kalau itu mah. Itu maksudnya. Baiklah, tadi pertanyaannya Kak Eja begitu. Kalau sekarang ini kan istilahnya udah ya kalian udah satu apartemen kan, bareng-bareng semuanya kumpul. Nanti sering kumpul acara ini or event ini kumpul semuanya. Sulis maksud Kak Eja di situ sudah sangat membaurkah dengan mereka, atau tiba-tiba ada yang nemu, kok si ini kayak begini sih, kok enggak. Ini kayak begini sih, or mungkin ke Kak Eja, Kak Eja kok begini. Apa coba? Enggak lah, mencoba untuk membuka diri, karena emang Sulis akuin dulu Sulis itu menutup diri dari orang lain. Gitu. Cuman karena sekarang Sulis sadar, Sulis sudah di dunia entertain, udah dikenal banyak orang. Jadi Sulis mencoba untuk belajar membuka diri, lawan rasa takutnya Sulis gitu. Karena Sulis introvert sebenarnya. Gitu. Kadang nggak nyaman di keramaian gitu. Cuman Sulis lawan, Sulis berusaha untuk menyesuaikan diri sama dunia yang Sulis jalani sekarang. Betul. Ya mau nggak mau, dunia Sulis sekarang adalah akan berhubungan dengan orang banyak. Jadi ya mau tidak mau sifat atau sikap itu harus kita kontrol supaya ya apapun itu nanti saat kita ketemu orang kita akan selalu tampak menyenangkan, tampak humble dan lain-lain. Jadi kadang introvert itu kan cenderung biasanya dibilang kok judes, kok diem. Itu adalah beberapa istilah-istilah yang tertempel pada orang-orang introvert gitu loh. Sebenarnya ya kayak Sulis tadi bilang, Sulis orangnya begini kok, kalau udah kenal begini. Tapi kadang kita saat ada di lingkungan yang baru, kalau kita tidak membuka, kadang seorang entertain itu kan membutuhkan yang cheerful, yang halo, assalamualaikum, halo, butuh gitu kan, untuk menarik, untuk meng-catch perhatian banyak orang gitu. Sulis masih belajar untuk melawan rasa takutnya Sulis. Oke. Sulis memberanikan diri dan akhirnya memutuskan untuk stay di Jakarta. Ninggalin orang tua di kampung. Nggak kepikiran sama mereka di sana? Kepikiran juga, karena memang Sulis baru pertama kali jauh dari orang tua gitu. Kadang orang tua juga khawatir karena perempuan gitu di kota besar. Yang dilihat di TV kan kota-kota ini sangat serem gitu katanya. Jadi kamu gimana di sana? Tetap sih komunikasi. Komunikasi tetap lancar ya. Tetap. Jadi itu yang mengurangi lah rasa rindu. Cuman kalau untuk dari dirinya Sulis sendiri, Sulis apa nggak kepikiran gue sekarang udah kerja, gue pengen bapak nggak usah ngojek lagi lah, atau mama nggak usah repot-repot beginilah, udah Sulis aja yang kerja di sini, toh ada ini. Sempat kepikiran gitu? Sempat lah, dari awal emang kayak gitu, karena kan bapak punya penyakit gitu ya. Jadi takut tiba-tiba nanti pas ngojek gitu gimana gitu. Pengen banget udah nggak usah kerja semua. Pengen dari Sulis gitu. Dan ya nggak apa-apa kalau orang tua itu bilang nggak apa-apa, kita masih mampu kerja gitu. Orang tua tuh rata-rata begitu ya. Rata-rata tuh selalu nggak ingin terlihat lemah di mata anaknya. Iya, benar. Itu orang tua. Kadang kita anaknya tuh udah ngelihat, udahlah mama papa istirahat aja, kita yang kerja. Enggak, kita lebih seneng kalau kerja itu malah sehat, malah ini. Jadi itu adalah kata-kata yang kamuflase sebenarnya, cuman nyampe ke kitanya tuh memang kayak yang ya Allah, kesian, gitu. Ya Allah kok gini gitu ya. Kan, gitu. Orang-orang itu juga
di itu tetangga-tangga, kenapa sih masih kerja, kan anaknya udah jadi artis segala macam gitu katanya kan. Terus orang-orang juga bilang ke Sulis, disuruh dong bapaknya berhenti kerja, kasihan ini gitu. Tapi Sulis nggak tanggepin. Masa Sulis harus ceritain karena orang tua Sulis ini enggak. Ya ini sedikit banyak nanti semua orang yang dengar cerita Sulis hari ini, buat kalian semua yang istilahnya beranggapan kenapa kok Sulisnya udah jadi artis kok bapaknya masih tetap kayak begini-begini ya. Itu adalah pilihan, keputusan dari keluarganya Sulis sendiri dan kita juga sebagai anak tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang tua ataupun orang tua tidak bisa memaksakan kehendak mereka terhadap kita. Jadi semuanya itu pasti ada jalur komunikasi di tengahnya yang akhirnya ada keputusan yang diambil seperti itu ya. Mungkin nanti pelan-pelan Bapak insya Allah mungkin Sulis bikinin toko kah atau apakah, jadi yang bisa stay di dalam rumah kayak gitu kan. Insya Allah. Ngerasain punya fans, gregetan nggak? Kadang dituntut ini, jangan gini dong, jangan gitu dong, bikin ini dong, kok nggak keluar-keluar, nggak nongol-nongol di TV sih, kok nggak over-over sih, kok pakai bajunya gitu-gitu, terus terganggu nggak? Awal-awal sih terganggu gitu, cuman sabar ya, Sus bilang gitu. Tungguin aja, doain aja, Sus bilang gitu. Ada sih sempat beberapa haters, banyak malah ya. Haters yang ini. Sulis punya haters? Banyak, yang komen-komen di Sus. Coba ceritain, gue paling seneng kalau ngebahas haters. Coba ceritain. Yang komen-komen masalah apa ya, kok juara 2 belum ini sih punya album, punya single, kan tuh lihat tuh juara 1, terus dibanding-bandingin sama artis yang lain yang udah kayak yang udah, misalnya yang setara sama Sulis juara 2, juara 3, cuman udah punya single sendiri. Kamu kapan gitu katanya. Terus kamu ini kami udah dukung kamu loh. Kok sekarang jarang muncul di TV, kayak katanya Kak Eja. Jarang muncul di TV ini, tapi fans fanatiknya Sulis langsung serbu balik. Mereka yang ini di komenan itu. Jadi fans jadi ya udah dunia netizen aja. Iya, dunia netizen aja. Berantem aja sana dulu. Iya, gitu. Mereka yang lawan terus saya ngelawan, terus ya ketawa-ketawa aja bacanya gitu, karena emang dari sana Sulis sadar emang di ini ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Iyalah pastilah, di dunia ini nggak bisa dibilang nih 20 juta orang ini masa iya mau senang sama kita semua ya kan. Tapi kalau dulu sebelum di entertain orang yang nggak suka nggak terlihat. Sekarang kalau udah jadi entertain terlihat. Karena kita punya prestasi, karena Sulis punya prestasi dan Sulis sudah menunjukkan prestasi kualitasnya Sulis, makanya mereka iri. Karena mereka iri, mereka membuli. Itulah udah rentetannya itu, udah jadi begitu. Jadi nggak perlu bingung kalau kita dibully sama orang, kalau kita dicaci maki sama orang tuh, lu apa lu begini, itu berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita lebih berkualitas daripada dia gitu loh. Jadi udah masa bodoh ya kan. Cuman kalau dibilang sekarang untuk tuntutan jadi seorang artis wanita nih, ini kan lebih titik poinnya adalah seorang artis wanita. Apa Sulis maksudnya merasa terganggu nggak dengan ocehan-ocehan orang di luar sana yang mungkin ini kok begini, sedangkan kita kan kadang kayak mungkin Sulis sendiri atau Kak Eja sendiri, kita punya style cara berpakaian sendiri, dalam memberikan perhatian lebih, ya kan? Even caranya mereka salah, tapi mau tidak mau mereka harus mengakui kalau mereka sangat memperhatikan Sulis, ya kan? Itu poin. Kalau kita lihat poin positifnya ya, kalau kita lihat negatif ya udah bulian mereka capek. Cuman kalau kita ambil sisi positifnya, mereka itu akan sangat memperhatikan Sulis. Mungkin hari ini kita di sini aja mungkin akan ada haters, ngapain Kak Ija? Itu akan sangat banyak sekali. Jadi itu anggap aja itu hal lumrah yang akan terjadi gitu loh, ya kan? Tanya-tanya ke alumni yang lain banyak kok yang kayak gitu, emang biasa katanya. Ya udah dari sana sekarang udah mulai terbiasa. Dibully masalah ini badan lah gini. Nyampe ke orang tua nggak bulian itu? Iya nyampe sih. Kadang main-main sih,
itu katanya badannya dijaga, katanya gitu-gitulah jail-jailin gitu. Iya gitu-gitu aja sih orang tua. Sekarang ini lagi pandemi jadi harus makan yang banyak, vitamin yang biar banyak. Sehat, Biar jadi nggak sehat. apa-apa. Yang penting sehat timbang lu ya kan, ikut sakit-sakitan. Gemuk tandanya sehat Yes. loh. Bahagia, alhamdulillah. Aduh, ya Allah netizen. Ya kan? Sulis, kalau Kak Eja boleh minta satu kata atau no, satu kata ya? Jangan. Rangkaian kalimat, Oh my beberapa God. kalimat tentang situasi sosial media sekarang. Gimana Sulis menanggapi dunia sosial media yang semakin hari, semakin lama nilai edukatifnya hampir tidak ada sama sekali? Iya sih, kebanyakan yang ecek-ecek itu yang malah viral, terkenal gitu-gitu. Ya. Jadi tanggapannya Sulis sih buat teman-teman semua, marilah bijak bersosial media gitu. Kalau mau upload ya upload yang bisa mengedukasi, yang bisa bermanfaat informasinya kepada orang lain gitu. Karena yang dikit-dikit makan sedikit live. Iya. Mandi ada loh yang mandi live, cuman dia sampai ini. Pokoknya banyak banget yang Sulis lihat, ya Allah kok semakin kayak edan gitu loh. Yeah. Kayak gini sekarang orang meninggal live. Betul. Orang meninggal loh. Yeah. Kan katanya nggak boleh kan Betul, yang ini dan betul. segala macam. Jadi miris aja sih. Miris ya. Iya. Terus teknologi karena semakin canggih ya, Iya, orang-orangnya juga benar. canggih-canggih yang kelewat canggih jadinya. Iya, Jadinya gitu. kebablasan semuanya kan. Jadi hal-hal yang biasanya kita semua tidak pantas untuk diperbincangkan secara Iya. umum, sekarang ini benar-benar jadi bahan olokan dunia, bahkan negara ya kan. Jadi kayak yang ini apa sih yang dibahas. Jadi sebenarnya sosial media yang tadinya kita berusaha mungkin niatnya si pembuat sosial media ini adalah membuat sosial media sebagai jendela kita untuk melihat luasnya dunia ini gitu kan. Sekarang justru kayak seperti jendela untuk melihat aib orang lain ya kan. Jadi kan udah beda konteks nih, udah keluar dari jalur yang sesungguhnya gitu loh. Benar. Terus Sulis sendiri gimana untuk menjaga itu dan menjaga fans Sulis untuk tidak terjun umpamanya. Kadang sekarang kan ada fans yang umpamanya lagi ini lagi ngebully si anu, mereka juga ikut nyerbu, mereka juga ikut begini. Sulis berusaha kontrol fans Sulis nggak? Iya, kadang banyak yang nanya, Kak, gimana tanggapannya sama masalah ini? Padahal Sulis sendiri nggak tahu masalah apa ya, jadi cari tahu gitu. Ya udahlah, jangan terlalu di inilah ya. Kan Sulis punya kayak grup fans gitu ya. Ya Sulis ikut nimbrung di dalamnya gitu. Kadang mereka bahas-bahas yang lagi viral gitu. Ikut dong, yuk bahas ini. Jangan. Sulis selalu ingetin hati-hati gitu, nanti sekarang kan apa-apa ke polisi gitu loh. Jadi Sulis ingetin terus gitu, sama-sama saling mengingatkan di fansnya Sulis gitu. Oke. Luar biasa ya. Hari ini kita cerita sama Sulis ini kayak lagi kayak Eja lagi ngebahas hal yang ya banyak orang mungkin belum tahu kalau Sulis itu ternyata begini dalam kehidupan Sulis setelah bermetamorfosis dari yang from zero to hero ya kan, istilahnya dari mulai yang dia panggung festival, sekarang dia bisa menjadi juara 2 di Liga Dangdut Indonesia 2021. Itu sudah menjadi satu prestasi yang luar biasa besar buat Sulis. Sulis sekarang lagi masih punya satu kayak ya kan, kita kalau sebagai seorang entertain kayak harus berusaha untuk terus-menerus menelurkan karya-karya. Sulis ini sekarang sudah alhamdulillah dikasih sama Allah juara 2 nih. Ya kan? Poin banget, top 3 dari LIDA 2021. Harapan Sulis, apakah Sulis mau berhenti di situ saja dan cuman ngelanjutin nyanyi gitu juga, atau memang mau gimana lagi lah, mau bikin inilah Kak Eja, aku pengen beginilah Kak Eja. Apa yang Sulis mau? Ya tentunya pengen terus berkarya ya, biar orang-orang yang dukung Sulis ngeliat gitu. Ternyata ada hasilnya gitu, seperti yang mereka tuntut gitu loh. Sulis lagi berusaha banget biar cepat punya single, terus tetap intinya terlihat oleh mereka semua yang dukung Sulis, nggak dikira hilang lah segala macem. Iya.
gitu. Jadi Sulis lagi berusaha, tapi untuk saat ini mungkin fokusnya Sulis ke beberapa hal gitu yang agak terpecah ya. Ya agak terpecah gitu. Nggak Jadi apa-apa, terpecah tuh bagus. ya tapi Sulis tetap tapi Sulis tetap berusaha agar tidak hilang lah dari penglihatan orang-orang yang memang dukung Sulis dari awal gitu. Peredaran ya. Oke, Kak Ija sih sangat support banget buat Sulis kalau ya mungkin apa ya, mungkin cover lah atau apalah itu akan jadi satu apa ya, seperti step-step kecil yang Sulis lakukan sebelum nanti menjelang step yang lebih besar. Amin, Jadi Kak Ija pokoknya support banget dengan segala apapun yang sedang Sulis rencanakan. Semoga pendidikannya, kuliahnya juga dikasih kelancaran, karirnya lancar, dua-duanya bisa jalan bareng ya kan. Dan apa yang dicita-citakan Sulis tahun ini mudah-mudahan 2022 bisa langsung bikin debut pertamanya ya, seorang Sulis Lidah 2021. Amin, ya Oke Kak Ija, ucapin thank you banget hari ini Sulis sudah mau mampir di Riza Talk ya kan, udah mau cerita-cerita banyak hal sama Kak Ija di sini, sudah mau membahas hal-hal yang tidak ya udah pokoknya beberapa hal tadi ya kan. Terus sukses menurut Sulis itu apa? Sukses menurut Sulis sukses itu ketika kita mampu mencapai kebahagiaan yang menjadi mimpi kita dengan usaha kita sendiri. Wow, luar biasa. Jadi apapun itu, hasilnya apapun itu, kalau itu jeripayanya kita, nah, itu berasa banget. Nice banget. Ya, nice. Ada yang mau disampaikan buat fans-fansnya Sulis di luaran sana? Buat semua fans-fansnya Sulisius dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, terima kasih untuk dari awal Sulis muncul di TV sampai sekarang, semangat terus dukung Sulis, nggak henti-hentinya kasih support, kasih semangat, intinya terima kasih banyak Sulis ucapkan. Semoga kalian sehat-sehat terus, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kalian lakukan, apapun kebaikan yang kalian lakukan kepada Sulis kembali ke kalian juga. Amin ya Rabbal Alamin. Ingetin semua yang belum follow semua akun sosial medianya Sulis, monggo. Oh iya, buat semuanya yang lagi nonton, jangan lupa follow akun IG-nya Sulis. Nama akunnya itu @sulistia_lidah 2021, dan follow juga YouTube-nya Sulistia 17 channel. Oke. Ya. Pokoknya sukses terus ya Sulis ya. Thank you buat semua. Apa itu namanya Sulisius dimanapun berada, wajib ya. Jadi nanti apapun poin penting yang bisa kalian dapat dari obrolan kita hari ini, kalian boleh share kemanapun juga. Biarkan itu menjadi hal-hal positif yang tersebar di luar sana ya. Apalagi ini tentang idola kalian. Jadi terus support karya-karya dari idola kalian. Jadilah fans yang membawa positive vibes buat idolnya. Jadilah fans yang selalu memberikan semangat untuk berkarya sang idolanya. Jadi jangan paksakan apapun terhadap idola kalian, biarkan itu mengalir, karena pasti seorang idola itu akan selalu membahagiakan fansnya. Percaya itu ya. Jadi thank you buat kalian semua yang udah nonton hari ini. Kak Ija secara pribadi amazed banget hari ini. Sulis udah jauh-jauh mau kesini, hujan-hujan, hujan-hujan, ya kan? petir, hujan, dia mau datang ke sini dan meluangkan waktunya. Terima kasih lagi. Buat kalian jangan lupa saksikan Riza Talk episode yang terbarunya nanti maupun yang udah lama-lama, silahkan kalian tonton lagi ya kan. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share-nya. Oke? Thank you so much. Jangan lupa untuk saksikan terus Riza Talk dengan bintang tamu yang pastinya luar biasanya seluar biasa. Oh my. Oh, amin. Oke, thank you so much. Bye bye everyone. Dadah. Bye. Dadah Sulis. Dadah. Kejora temanilah malamku, sampaikan rinduku yang terlarang. Dia yang ku cinta kini telah berdua, tak mampu diriku menahan rindu.
padanya. Udah. Terima kasih. Lagu terbaik yang pernah Sulis bawain waktu di Dida apa? Yang menurut Sulis itu penampilan terbaik aku. Lagu ini, Dekatkan Surgamu. Sedikit dong refnya aja. Ya, oke. Oke, lagunya Kanovi Aila yang Dekatkan Surgamu. Dulu Aeja juga jadi jurinya. Aku jurinya, aku lupa. Refnya ya? Refnya aja coba. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Hamba bertaubat mohon ampunan, hapuskan segala noda dan dosa. Kau Maha Pengampun, Maha Penyayang, jauhkan dari azab siksaan, dekatkan hamba dengan syurga-Mu, sungguh tak sanggup di neraka-Mu. Aku inget, aku waktu itu yang ngejuriin. Iya, Itu lagu yang Eja bilang, Eja belum pernah denger, tapi Sulis nyanyiin lagu itu langsung, wow, lagu ini enak banget. Iya. Pernah nyanyi lagu Arab, apa judulnya? Yo. Udah nggak usah dibahas. Udah nggak usah dibahas. Oke everyone, thank you. Itu tadi suaranya Sulis ya. Jadi kalian semua tuh kalau ingat, Sulis itu yang mana ya yang nyanyi lagu itu? Itulah Sulis ya kan? Iya. Oke. Terima kasih.